Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayatus Solihah, calon guru penggerak Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang menjadi intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan siswa sebagai benih-benih yang siap ditanam dan guru sebagai petaninya. Jika sebuah benih yang ditanam di tanah yang subur, diberikan cukup matahari, dirawat dengan baik, maka tanaman tersebut akan menghasilkan hasil yang baik. Demikian pula sebaliknya. Jika sebuah benih ditanam di tempat yang gersang, kurang mendapatkan perawatan yang baik, meskipun benih itu adalah benih yang baik, tentu akan menghasilkan tanaman yang kurang maksimal. Pendidikan adalah jalan untuk mencapai peradaban suatu bangsa. Yang kedua, pendidikan adalah perubahan. Pendidikan itu harus bersifat dinamis, bukan statis. Pendidikan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dua anak yang lahir dari rahim yang sama tentu memiliki keunikan dan kecerdasan yang berbeda. Demikian pula siswa-siswa kita. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses belajar yang memerdekakan siswa. Pembelajaran harus berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu taman siswa, among, dan pamong. Jika kita mendengar kata taman, itu berarti tempat bermain yang menghadirkan kesenangan dan keindahan bagi pengunjungnya. Yang akan tergambar di pikiran kita adalah tempat yang menyenangkan. Begitulah seharusnya pembelajaran. Siswa harus diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh guru masing-masing secara individual. Siswa tidak lagi terbebani oleh setumpuk target kurikulum yang harus mereka tuntaskan. Mereka harus belajar bukan karena tuntutan, tetapi karena belajar itu menyenangkan. Mereka memahami bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, kita harus mulai dari diri sendiri. Mulai mengenali karakteristik, keunikan siswa-siswa kita. Hal ini bertujuan agar kita bisa mendukung proses belajar siswa secara individual. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Sedangkan guru hanya memberikan dukungan secara psikologis. Guru memberikan motivasi dan inspirasi dan menyediakan kondisi yang diperlukan bagi siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses belajar. Guru juga harus berperan aktif dalam siswa mengalami kesulitan ketika proses belajar. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah diterapkan, pertama, mengikuti kodrat zaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Anak-anak kita pada saat ini berada di era digitalisasi, di mana mereka hidup dan berinteraksi secara digital. Sebagai seorang guru, kita juga harus bisa belajar untuk memberikan pembelajaran secara digital pula. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih tugas yang akan mereka berikan dengan selalu memberikan pendampingan ketika mereka menyelesaikannya. Dan yang ketiga, selalu berusaha untuk bisa menjadi contoh, pemberi semangat, dan memberikan dorongan kepada siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri, dengan memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan materi yang telah dipelajari. Sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madyo mangun korso, di tengah memberi semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Demikian pemaparan saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.